Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali mengikuti secara daring. Beribadah di GKP Jemaat Epata Cakung memasuki Minggu Trinitatis, minggu kedua sesudah Pentakosta yang bertemakan berbelas kasihan seperti Kristus. Kini kami mengundang jemaat untuk mempersiapkan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan bersama kita akan memulai kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 299 dinyanyikan 2 kali. Bersyukur puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian minggu saat ini boleh berlangsung karena keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita dalam kebaktian minggu kedua sesudah Pentakosta saat ini yang bertema berbelas kasihan seperti Kristus diambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-15 yang demikianlah sabdanya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah firman-Nya bagi kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah yang diawali dengan pengakuan secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Terangi jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang terang, yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan mengakui Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat Tuhan, bersama kita akan merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan kedua. Kasihanilah aku yang lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku, dan telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 12 ayat 44-47. Dalam nama Yesus Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Bersama kita akan menyanyikan pengungkap Kidung Jemaat 307 yang dinyanyikan 2 kali. Tuhanlah kekuatanku.
Allah dan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, bahwa hukum Allah bagi kita semua diambil dari Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 yang mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merefleksikannya di dalam pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam hikmat Tuhan, betapa bersyukurnya kami di rumah kami masing-masing atau bahkan dimanapun kami berada, saat ini kami tetap dapat beribadah pada Tuhan dengan suasana yang tidak biasa, tetapi kami yakin di dalam iman kami diarahkan untuk mendengar sapaan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, di dalam iman, percaya, dan pengharapan kami, kiranya firman yang boleh kami dengarkan menguatkan kami dalam menjalani hidup yang sulit seperti sekarang ini, memampukan kami untuk menatap masa yang akan datang, memampukan kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Demikian juga bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakailah sesuai dengan apa yang Kau mau, sehingga firman yang boleh disampaikan adalah firman yang diperkenankan untuk diperdengarkan oleh karena cinta kasih Tuhan sendiri yang hadir. Karena itu ya Bapak, kami nyatakan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Pada saat ini pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Lalu Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat yang 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita adalah berbelas kasihan seperti Kristus. Jikalau kita mau melihat belas kasihan dalam bahasa Inggris, artinya adalah compassion. Dalam maknanya bicara tentang sebuah kesadaran simpatik atas kesulitan seseorang dan semangat kepedulian yang digerakkan oleh kesadaran itu membuat kita memiliki semangat untuk punya tindakan meringankan persoalan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Belas kasihan itu yang muncul dari tindakan Yesus. Belas kasihan yang membuat Yesus rela mati. Belas kasihan yang membuat Yesus rela dipermalukan. Karena dia sadar kita pribadi yang butuh pertolongan. Kita adalah pribadi yang penuh dengan keterbatasan. Sehingga kalau kita mau baca teks yang kita lihat saat ini, ada satu bagian ayat yang nampak menjelaskan belas kasihan atau compassion itu. Mari kita lihat ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yang menggerakkan Yesus, menggerakkan hati dan tindakan semangatnya adalah belas kasihan, compassion tadi. Adalah semangat untuk punya tindakan meringankan beban yang dialami oleh orang di sekitarnya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat teks Matius ini secara lebih mendalam, maka kisah yang muncul sebelum teks yang kita baca ini atau perikop yang kita baca ini adalah bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Kalau Bapak Ibu atau jemaat Tuhan, pemuda remaja dan anak-anak lihat beberapa perikop sebelumnya, adalah tindakan-tindakan Yesus yang melakukan banyak pertolongan. Mulai dari membebaskan orang yang kerasukan, menyembuhkan orang yang lumpuh, bergaul dengan pemungut cukai yang dijauhi oleh orang banyak saat itu, lalu bersosialisasi dengan anak kepala rumah ibadat, lalu memulihkan perempuan yang sakit pendarahan, orang yang buta, orang yang bisu, dan semuanya itu dilakukan oleh Yesus karena tergerak oleh belas kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam perikop yang kita baca juga setelah berkeliling, dia melihat orang di sekitarnya adalah orang-orang yang kesulitan. Orang di sekitarnya adalah orang-orang yang terlantar. Bahkan istilah Yesus seperti domba yang tidak bergembala. Oleh karena itu maka Yesus di ayat 37 dan di ayat 38 mengatakan secara metaforis sebetulnya, tapi dalam sekali, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka di ayat 38 ia mengatakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Mari kita bedah teks ini. Yesus memulai bagian perikop ini ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya yang sulit, terlantar, berat. Dan ada belas kasihan yang menggerakkan Yesus untuk melakukan sesuatu, memberi
pembebasan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang terlantar. Tetapi dengan sadar Yesus memberi sebuah makna metaforis bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ini merupakan ilustrasi yang Yesus pakai secara sederhana dan orang-orang saat itu memahami adalah ilustrasi pekerja kebun atau pekerja ladang. Di mana ketika ia sudah berproses begitu ya, menanam, merawat, maka ada hasil, ada tuaian yang perlu untuk dikelola. Nah, Yesus di sini melihat makna yang perlu dituai adalah orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang perlu untuk dibebaskan itu. Tetapi pekerjanya sedikit. Ini menarik ya, paradigma ini. Karena ketika Yesus melihat bahwa orang yang susah, orang yang sulit saat itu adalah orang yang perlu untuk dikelola, menurut Yesus. Tetapi paradigma masyarakat saat itu, paradigma agama Yahudi saat itu, justru ketika melihat ada orang yang sulit, ada orang yang susah nasibnya, ada orang yang cacat, ada orang yang dibiarkan sendiri, ada orang yang terlantar, menurut paradigma masyarakat saat itu, dibiarkan saja. Karena mereka yang sulit, mereka yang terlantar, mereka yang susah itu, mereka biarlah menanggung nasibnya sendiri. Karena kesulitan mereka bisa jadi oleh karena dosa yang mereka lakukan. Kesulitan mereka bisa jadi oleh karena hukuman Tuhan bagi mereka. Itu pemikiran orang-orang saat itu. Sehingga mereka yang terlantar, mereka yang sulit, dibiarkan terlantar, tak dipedulikan sama sekali. Agak jahat ya, agak keji. Tetapi Yesus memilih untuk melakukan jalan yang berbeda. Digerakkan oleh belas kasihan, compassion, punya semangat untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang yang kesulitan. Persoalannya, pekerjanya sedikit, yang dituai banyak. Sehingga kalau kita lihat di dalam perikop sesudahnya, Yesus memanggil ke-12 rasul, ya murid-muridnya sendiri. Dan Yesus mengajak mereka untuk punya paradigma pemikiran semangat yang sama dengan Yesus. Mereka dipersiapkan masing-masing 12 murid dengan nama-nama yang telah dijelaskan. Mereka diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mereka diberi kuasa, mereka diberi kemampuan, mereka dipersiapkan untuk menjadi pekerja. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Tuhan meminta pada Allah untuk memakai 12 muridnya ini menjadi pekerja di ladang Tuhan. Menjadi pekerja untuk mengelola tuaian. Dipersiapkan, diberi kemampuan dengan segala keterbatasannya untuk melayani. Sehingga kalau kita mau lihat dalam perikop selanjutnya ayat 5 sampai dengan ayat 8 yang kita baca, tapi kalau jemaat Tuhan, saya sarankan untuk baca sampai ayat 15 karena itu berkisah tentang pengalaman pertama para murid menjadi orang yang dipercaya Tuhan mengelola tuaian. Sehingga mereka dibilang oleh Yesus untuk percaya pada Tuhan di dalam iman, dalam berkarya. Pergilah tanpa membawa persiapan apapun. Percayalah pada Tuhan untuk melayani. Makanya kalau lihat ayat 10 sebetulnya, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Jadi logikanya adalah kamu melayani bukan agar kamu mendapatkan sesuatu. Kamu bekerja di ladang Tuhan bukan bicara tentang kenikmatan atau bicara tentang kesejahteraan atau bicara tentang jabatan atau bicara tentang kuasa, bukan itu. Tapi semangatnya adalah damai sejahtera. Semangatnya adalah belas kasihan. Sehingga proses pemuridan atau discipleship yang dilakukan oleh Yesus adalah proses untuk membaharui pemikiran, semangat, dan karya. Sehingga semangat belas kasihan yang Yesus miliki yang begitu besar
boleh hadir dalam diri para murid. Sehingga para murid berkarya bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan damai sejahtera Allah. Makanya kalau jemaat Tuhan, kita lihat bersama-sama dalam ayat yang kita baca. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat di ayat 7. Pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau bicara tentang kerajaan surga sudah dekat, dalam konteks ayat yang kita baca itu bukan bicara soal akhir zaman, bukan bicara soal kiamat, tapi bicara soal damai sejahtera Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Makanya kan doa Bapa kami, datanglah kerajaan Allah yang datang di tengah-tengah dunia. Bicara tentang apa? Damai sejahtera Allah yang nyata di tengah-tengah dunia. Bukan soal kiamat, bukan soal hari akhir, bukan soal dunia yang hancur, bukan. Jahat sekali rasanya. Tapi bicara tentang apa? Kerajaan surga sudah dekat, damai sejahtera Tuhan nampak melalui apa? Keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dan pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh para murid, bahkan oleh Anda dan saya. Sehingga pemahaman kita ketika Pentakosta itu, Roh Kudus itu hadir dalam diri Anda dan saya, maka di saat yang sama, kalau kita merenungkan teks ini, semangat belas kasihan itu hadir dalam diri kita. Dan siapa muridnya? Kita, untuk menyatakan karya Allah, damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema berbelas kasihan seperti Kristus, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Kristus lakukan? Seluruh tindakannya digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh compassion, semangat atau hasrat mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Tuayannya banyak, pekerjaannya banyak yang perlu dilakukan, tapi pekerjanya, orang yang mengelolanya, rekan Yesus, sahabatnya, tidak banyak. Yesus melakukan tindakan pemuridan, mempersiapkan para murid atau ke-12 rasul menjadi saluran damai sejahtera Allah. Anda dan saya, ya, kita mengalami belas kasihan Allah begitu indah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib di dalam iman, tetapi juga melalui kebaikan warga jemaat, melalui kebaikan keluarga yang ada di sekitar kita, melalui kebaikan masyarakat yang peduli terhadap kita. Bukankah itu juga belas kasihan yang di dalamnya karya Allah berkarya? Oleh karena itu, maka dalam bahasa Latin ada satu istilah yang sangat terkenal, yaitu ubi caritas et amor Deus sibies. Ada lagunya, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa buka di YouTube, bagus sekali. Ubi caritas atau ubi caritas secara harafiah, et amor Deus ibies. Bicara tentang apa? Di mana ada kasih dan cinta, disitulah ada Allah. Makanya Yesus mengatakan kerajaan sorga sudah dekat. Maksudnya apa? Pengorbanan belas kasihan Yesus, disitulah Allah hadir. Pengorbanan belas kasihan yang nampak daripada tindakan 12 rasul, disitulah Allah hadir. Anda dan saya menjadi murid Yesus, melakukan belas kasihan dan damai sejahtera Tuhan, disitulah Allah hadir. Ubi caritas et amor Deus ibies. Bicara tentang karya Allah itu tidak jauh, tetapi karya Allah begitu dekat. Dekat ketika Anda dan saya mengalami belas kasihan, tetapi begitu dekat juga ketika Anda dan saya mengamalkan, membagikan, melakukan belas kasihan. Saat-saat ini Anda dan saya rasanya perlu untuk mempersiapkan diri di dalam kedekatan dengan Tuhan, menjadi rasul-rasul saat ini, menjadi murid-murid saat ini. Apa maksudnya new normal dalam konteks pandemi COVID-19? Itu mengajak sebetulnya setiap masyarakat untuk punya belas kasihan. Paling tidak ketika Anda dan saya peduli akan kesehatan diri sendiri, maka di saat yang sama Anda dan saya sudah berkontribusi untuk memutus mata rantai persebaran COVID. Dengan Anda dan saya tidak lalu mudah untuk
ikut ramai-ramai ke sebuah pusat perbelanjaan. Dengan Anda dan saya bisa menahan diri untuk tidak mudah rekreasi kemana-mana dalam masa-masa new normal, maka di saat yang sama Anda dan saya sudah berkontribusi menghadirkan damai sejahtera untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Karena konteks yang ada sekarang ini, kalau kita lockdown, sulit untuk makan nantinya. Kalau kita memperpanjang PSBB, pekerjaan dan sebagainya akan juga lebih sulit. Maka tindakan new normal ya di sisi lain beresiko, tapi di sisi lain mengajak Anda dan saya untuk punya kepedulian sehingga meminimalisir resiko. Bukankah di saat yang sama Anda dan saya ketika diajak untuk punya kepedulian, maka di saat yang sama diajak juga untuk mengamalkan belas kasihan. Belas kasihan ketika kita punya saudara, belas kasihan ketika kita masih punya oma opa, kakek nenek. Belas kasihan ketika kita ingat di sekitar kediaman kita masih ada anak kecil yang kekebalan tubuhnya tidak begitu kuat dibanding kita. Maka rasanya kepedulian untuk menjaga diri di dalam kesehatan, pola hidup bersih sehat, itu juga cara yang bisa kita nyatakan sebagai wujud belas kasihan dan di dalamnya Allah hadir. Atau bahkan jikalau kita berkecukupan, kita peduli, maka di saat yang sama kita bisa mengalirkan apa yang kita miliki melalui gereja Tuhan atau melalui YBSDK untuk memberi secara langsung dan nampak kebutuhan-kebutuhan dasar bagi keluarga-keluarga yang sulit memang. Bukankah di situ juga terdapat belas kasihan? Sehingga damai sejahtera Allah hadir bukan dari hal yang sulit, bukan dari hal yang jauh, tapi dari hal yang begitu dekat dan indah. Ubi Caritas et Amor Deus Ibies adalah slogan bagi kita sebetulnya. Di mana ada kasih dan cinta, disitulah Allah hadir. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, seperti untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan dan bulanan dengan mentransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Sementara memberikan persembahan, mari kita bersama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang ke-1 dan 2, bawa persembahan.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami dan persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami menjadi yang untuk seturut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, berikut ini adalah pokok-pokok warta jemaat bagi kita. Yang pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai PSBB agar jemaat tetap di rumah saja. Maka, untuk kurun waktu yang ditentukan, segala kegiatan ibadah kategorial dilakukan dengan mendengarkan khotbah yang dapat diakses di media sosial GKP Cakung. Yang kedua, aksi kasih dari dan untuk kita. Diinformasikan, aksi ini sudah dalam tahap kelima. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbangkan beras atau bahan sembako. Untuk itu, aksi ini diharapkan tetap berlangsung bagi sesama jemaat kita yang membutuhkannya. Mengingat dampak COVID-19 bukan saja mempengaruhi aspek sosial melainkan aspek ekonomi. Untuk teknis pemberiannya, jemaat dapat membawanya ke gereja, dan bagi jemaat yang membutuhkannya juga dapat mengambilnya langsung di gereja atau menghubungi majelis jemaat. Mari saling tolong-menolong, berapapun jumlah yang Bapak Ibu berikan kiranya dapat membantu sesama jemaat kita yang membutuhkannya, karena kita adalah gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan masing-masing keluarga selama tanggal 22 Maret sampai 5 Juli 2020, diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan menyampaikan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer Bank BCA dengan nomor rekening 6330270 860 atas nama Margareta D. Samuel, atau dimasukkan ke amplop dan diserahkan di gereja. Keempat, sebagai informasi tambahan, jika Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan goceng sebagai upaya mendukung kegiatan renovasi gereja, dapat ditransfer di rekening Panitia Pembangunan Bank Mandiri dengan nomor 1560014746947 atas nama Limyanto Sinaga. Yang kelima, Majelis Jemaat atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pekan ini bertambah usianya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Tetap sehat, mari kita putus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah saja dan memakai masker jika bepergian, serta bersukacita bersama seluruh keluarga. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami boleh bersekutu bersama sebagai umat Tuhan saat ini, kami percaya kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Terlebih ketika firman-Mu menghadirkan makna cinta dan belas kasihan bagi kami. Bahwa ketika kami percaya bahwa kami melakukan belas kasihan, maka itu digerakkan oleh cinta kasih kami kepada-Mu Tuhan. Dan di dalam perilaku itu, maka karya Tuhan pun juga hadir di dalam cinta dan kasih. Kami percaya bagi setiap kami dan dalam setiap kami, makna cinta kasih dan belas kasihan pun dapat hadir. Seperti apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami dan bagi kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Sehingga makna kerajaan surga adalah bicara tentang damai sejahtera Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, ketika kami berbicara tentang damai sejahtera Allah dan berbelas kasihan, maka di saat yang sama kami ingin terlibat, kami juga ingin peduli
dan kami juga ingin karya Tuhan hadir untuk memberkati, mengurapi, dan menolong kami, agar kami bersama-sama bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mau percaya bahwa di dalam cinta Tuhan ada penyertaan yang terindah bagi setiap kami. Dan di dalam cinta kasih Tuhan itu membuat kami dapat kuat, percaya, berserah, dan yakin betul akan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Sehingga di dalam masa-masa COVID-19 yang ada ini, terlebih ketika kami hendak memasuki masa-masa new normal, kehidupan dengan cara yang baru dan dengan tatanan yang baru, maka urapilah kami untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan bijaksana. Kami juga boleh bekerja dengan mengingat nilai-nilai kebersihan dan nilai-nilai kesehatan, sehingga dalam aktivitas kami tidak menjadi sumber persebaran, tetapi kami boleh menjaga diri untuk kesehatan dan juga untuk kehidupan bersama. Kami sadar adaptasi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kami di dalam iman percaya, setiap kami diberkati ketika kami percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan, dan kami dimampukan untuk hidup di dalam kemenangan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu, terkhusus di GKP Jemaat Cakung ini, sehingga mereka yang berdampak secara ekonomi, psikologis maupun mental boleh diberi damai sejahtera dari Tuhan, mengalami kekuatan dan diurapi di dalam menjalani kehidupan. Karena kami percaya kekuatan yang sejati datangnya dari Tuhan, maka penyertaan yang sejati itu dapat memulihkan setiap anggota jemaat yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi unit pelayanan sosial GKP, secara khusus unit-unit di bawah YBSDK Dharma Kasih GKP yang berjuang untuk menyalurkan bantuan dan pertolongan bagi seluruh anggota jemaat GKP secara luas, ataupun bahkan warga-warga masyarakat yang terdampak. Kami percaya gereja juga tidak hanya berkarya bagi anggota jemaatnya sendiri, tapi juga berkarya bagi dunia. Maka kiranya Engkau memakai YBSDK sebagai saluran berkat Tuhan bagi setiap umat, setiap warga, setiap masyarakat yang membutuhkan. Sehingga bicara tentang COVID-19 harus dihadapi bersama, dan di dalam belas kasihan kami dimampukan untuk terlibat menghadapi dan menang atas COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapak bagi anggota jemaat yang sedang sakit dimanapun mereka berada, agar kiranya kekuatan dari Tuhan memampukan dan menghiburkan, sehingga jemaat yang sakit boleh dipulihkan karena cinta Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam masa-masa kehidupannya, kiranya mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan, menyadarkan mereka betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak bagi anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada, agar ada kekuatan bagi mereka bahwa harapan kehidupan tetap tersedia ketika hati, pikiran, dan iman diarahkan pada Kristus. Karena kami percaya pemilik kehidupan kami adalah Kristus. Dari dalam Kristus ada arah kehidupan yang memampukan setiap anak-anak yatim piatu dapat melihat kehidupan dan pengharapan di masa yang akan datang bagi kehidupannya. Kami juga berdoa ya Bapak bagi bangsa dan negara kami, terkhusus Indonesia, baik tim medis, pemerintahan, TNI dan Polri, gugus tugas dan relawan yang terlibat, agar mereka boleh tetap mengalami damai sejahtera Tuhan, dikuatkan terus untuk tetap semangat berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan persoalan COVID ini, sehingga pasien yang dinyatakan positif perlahan-lahan boleh pulih dan angka pemulihannya jauh lebih tinggi dibandingkan angka kematiannya. Dan kiranya Tuhan juga menolong setiap orang untuk bisa terlibat peduli menjaga kesehatan dan menjaga kepeduliannya, sehingga tidak membebankan tim medis pemerintah, TNI, Polri, tim gugus tugas maupun relawan yang sedang berjuang saat ini. Ya Bapak, inilah doa kami. Kami sadari betul jauh dari kesempurnaan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau percaya, di dalam setiap doa dan pengharapan kami, maka karya Tuhan menjadi sempurna bagi kami. Untuk itu kami nyatakan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi
lepaskan aku daripada niat jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan semangat cinta dan belas kasihan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 182 bait 1 dan 5 dengan memaknai bahwa Tuhan mengutus kita untuk menyatakan belas kasihan Tuhan. Kuutus kau. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.